Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah Pangeran Diponegoro sampai ke Wali Songo. Pangeran Diponegoro adalah orang Jawa, bukan Betawi. Di video sebelumnya telah dibahas silsilah Pangeran Diponegoro sampai ke Raja Singosari, yaitu Ken Arok. Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang habib dari berbagai marga atau klan. Marga Betawi yang memperebutkan Pangeran Diponegoro adalah Yahya, Ba'but, Al-Alaidrus, Assegaf, dan Bafakih. Bahkan tidak malu-malu sampai ditunjukkan dalam sebuah banner yang berada di komplek makam cicit Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Haji Muhammad Ilyas di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, bisa ditonton videonya dengan judul Pangeran Diponegoro Keturunan Asli Raja Mataram. Linknya saya taruh di deskripsi. Di antara banyak klaim kehabiban Pangeran Diponegoro itu, ada pula klaim lain. Di antaranya adalah klaim bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, akan tetapi di Jawa. Ada lagi yang menyebut bahwa sosok Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang. Katanya Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang habib. Sedangkan Pangeran Diponegoro yang ditangkap dan diasingkan ke Makassar bukanlah yang asli. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro yang asli berada di mana. Lucunya ketika para pengklaim itu ditanya, dasar klaimnya apa? Jawabannya malah seringkali berbunyi, belum saatnya dibuka. Suatu jawaban yang tidak bisa diterima akal sehat dan bertentangan dengan sejarah yang sudah ditulis bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa. Ia pernah menjadi pemimpin dalam pertempuran besar melawan penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah tokoh utama yang menggerakkan Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Sebuah perang besar yang berakhir dengan tipu daya Belanda yang memperdaya Pangeran Diponegoro dengan mengajaknya berunding di Magelang dan kemudian menangkapnya, kemudian diasingkan ke Manado dan kemudian diasingkan ke Ujung Pandang atau Makassar. Pangeran Diponegoro adalah keturunan asli Jawa. Bila ditelusuri trahnya, maka akan sampai ke Wali Songo. Silsilah Pangeran Diponegoro. Sekarang mari kita telusuri trah Pangeran Diponegoro sampai Wali Songo. Pangeran Diponegoro yang lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 memiliki nama lahir Raden Mas Antawiryo. Ia memiliki nama lain Bendoro Raden Mas Mustahar. Pada tahun 1812, ketika ayahnya naik tahta menjadi raja di Kasultanan Mataram dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Pada saat ayahnya naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta, sesuai tradisi sebagai anak raja, maka Raden Mas Antawiryo diangkat sebagai seorang pangeran dan diberi gelar Bendoro Pangeran Haryo Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sudah berumur lanjut usia ketika dipindah pengasingannya dari Manado ke Makassar. Pangeran Diponegoro wafat di usia 70 tahun pada tanggal 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Gusti Raden Mas Suroyo atau Sri Sultan Hamengkubuwono III yang menikah dengan Bendoro Raden Ayu Mangkorowati. Sri Sultan Hamengkubuwono III lahir pada tanggal 20 Februari 1769. Wafat pada tanggal 3 November 1814. Sultan Hamengkubuwono III
menjadi sultan dalam 2 kali pemerintahan. Masa pemerintahan pertama mulai dari bulan Desember 1810 sampai bulan September 1811. Masa pemerintahan kedua mulai dari tanggal 19 Juni 1812 sampai tanggal 3 November 1814. Sekarang, mari kita bahas dari garis patriarki atau dari garis ayah. Sri Sultan Hamengkubuwono III adalah putra dari Gusti Raden Mas Sundoro dan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Gusti Raden Mas Sundoro lahir pada tanggal 7 Maret 1750. Wafat pada usia 78 tahun. Tepatnya wafat pada tanggal 3 Januari 1828. Gusti Raden Mas Sundoro menjadi raja kedua Kesultanan Yogyakarta. Naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II menjadi sultan dalam 3 kali pemerintahan. Masa pemerintahan pertama mulai dari tanggal 24 Maret 1792 sampai Desember 1810. Masa pemerintahan 2 mulai dari bulan September 1811 sampai tanggal 19 Juni 1812. Masa pemerintahan ketiga mulai dari tanggal 18 Juni 1826 sampai tanggal 3 Januari 1828. Pada masa pemerintahan ketiga, beliau dikenal sebagai Sultan Sepuh. Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah putra dari Gusti Raden Mas Sujana atau Pangeran Arya Kartasura atau Pangeran Mangkubumi yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Gusti Raden Mas Sujana adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Gusti Raden Mas Sujana lahir pada tanggal 6 Agustus 1717. Wafat pada usia 75 tahun. Tepatnya wafat pada tanggal 24 Maret 1792. Gusti Raden Mas Sujana naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta mulai tanggal 13 Februari 1755 sampai tanggal 24 Maret 1792. Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah putra dari Raden Mas Gusti Surya Putra atau Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa atau Sunan Jawi atau Sunan Amangkurat IV yang menikah dengan Mbok Ageng Tejawati atau Mas Ayu Tejawati. Sunan Amangkurat IV diperkirakan lahir tahun 1680. Wafat pada usia 46 tahun, tepatnya wafat pada tanggal 20 April 1726. Raden Mas Gusti Surya Putra naik tahta Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat IV, Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo yang memerintah mulai tahun 1719 sampai tanggal 20 April 1726. Sunan Amangkurat IV adalah putra dari Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger atau Pangeran Harya Kartosuro atau Susuhunan Pakubuwono I yang menikah dengan Ratu Mas Balitar. Susuhunan Pakubuwono I diperkirakan lahir pada tanggal 2 Februari 1648. Wafat pada usia 71 tahun. Tepatnya wafat pada tanggal 22 Februari 1719. Raden Mas Derajat naik tahta Kerajaan Mataram Islam dengan gelar
Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagamo Khalifatullah yang memerintah mulai tanggal 6 Juli 1704 sampai tanggal 22 Februari 1719. Susuhunan Pakubuwono I adalah putra dari Raden Mas Sayyidin atau Susuhunan Amangkurat I yang menikah dengan Kanjeng Ratu Wetan II. Susuhunan Amangkurat I lahir pada tahun 1619, wafat pada usia 58 tahun. Tepatnya wafat pada tanggal 13 Juli 1677. Raden Mas Gusti Saidin naik tahta kerajaan Mataram Islam dengan gelar Susuhunan ing Ngalogo, kemudian gelarnya berubah menjadi Susuhunan Prabu Amangkurat Agung yang memerintah mulai tahun 1646 sampai tahun 1677. Susuhunan Amangkurat I adalah putra dari Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmika atau Sultan Agung yang menikah dengan Ratu Ayu Batang atau Ratu Wetan yang kemudian gelarnya berubah menjadi Kanjeng Ratu Kulon. Sultan Agung lahir pada tahun 1593, wafat pada usia 52 tahun, tepatnya wafat pada tahun 1645. Raden Mas Rangsang naik tahta dengan gelar Panembahan Agung Banyakrakusuma Senopati ing Alogo Ngabdurrahman. Kemudian gelarnya berubah menjadi Susuhunan Agung Hanyakrakusuma dan berubah lagi menjadi Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung adalah putra dari Raden Mas Jolang atau Sri Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati atau Panembahan Hadi Prabu Hanyokrawati Senopati ing Alogo Mataram atau Panembahan Seda ing Krapyak yang menikah dengan Diah Banowati atau Kanjeng Ratu Mas Hadi. Raden Mas Jolang, tahun kelahirannya belum kami ketahui, wafat pada tahun 1613. Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Sekarang kami akan telusuri dari garis matriark atau ibu dari Sultan Agung, yaitu Diah Banowati atau Kanjeng Ratu Mas Hadi. Diah Banowati atau Kanjeng Ratu atau Mas Hadi adalah putra dari Pangeran Benawa. Pangeran Benawa memiliki nama lain Abdul Halim atau Sultan Prabu Wijaya. Pangeran Benawa yang menjadi Sultan ketiga Kerajaan Pajang yang memerintah pada tahun 1586 sampai 1587. Pangeran Benawa adalah putra dari Jakatingkir. Jakatingkir memiliki nama lain Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Jakatingkir mendirikan Kerajaan Pajang dan menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya memerintah tahun 1568 sampai 1582. Sultan Hadiwijaya menikah dengan Ratu Mas Cempaka. Sekarang kami akan telusuri dari garis matriark atau ibu dari Pangeran Benawa atau Sultan Prabu Wijaya yang menjadi Sultan Pajang ketiga, yaitu Ratu Mas Cempaka. Ratu Mas Cempaka adalah putra dari Raden Trenggono atau Sultan Trenggono. Raden Trenggono memiliki nama lain Paterodim Junior, Sultan Ahmad Abdullah Arifin. Raden Trenggono menjadi raja ketiga
Kerajaan Demak yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Raden Trenggono menikah dengan Kanjeng Ratu Pembayun. Sekarang kami akan telusuri dari garis patriark dulu, yaitu ayah dari Ratu Mas Cempaka yang bernama Raden Trenggono. Raden Trenggono adalah putra dari Raden Patah. Raden Patah memiliki nama lain Jimbun. Raden Bagus Kasan atau Hasan, Pete Rodim atau Badruddin atau Kamarudin, atau Sultan Syah Alam Al-Akbar. Raden Patah yang mendirikan kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah. Raden Patah menjadi Sultan pertama kerajaan Demak yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Yang menikah dengan Raden Siti Murtasimah atau Asyikoh. Raden Siti Murtasimah atau Asyikoh adalah putri dari Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang menikah dengan Dewi Karimah. Sunan Ampel adalah seorang wali, seorang anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir tahun 1401 di daerah Campa dan wafat pada tahun 1481. Sekarang kami akan telusuri dari garis matriark atau ibu dari Ratu Mas Cempaka, yaitu Kanjeng Ratu Pembayun. Kanjeng Ratu Pembayun adalah putri dari Raden Said atau Sahid atau Sunan Kalijaga, yaitu salah satu wali Songo yang asli orang Jawa, yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia dijuluki sebagai Syekh Melaya, lahir pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1592. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarokah. Dewi Sarokah adalah putri dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menjadi Tumenggung Cirebon yang ketiga, menggantikan Pangeran Walang Sungsang. Sunan Gunung Jati menjabat sebagai Tumenggung Cirebon dari tahun 1479 sampai tahun 1482. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadi raja pertama Kerajaan Cirebon, memerintah dari tahun 1482 sampai tahun 1568. Dari silsilah ini jelas terlihat bahwa Pangeran Diponegoro adalah orang Jawa asli dan memiliki darah keturunan dari Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Tetapi Pangeran Diponegoro bukan keturunan Ba'awi yang nasabnya sangat tidak masuk akal atau acak-acakan. Demikianlah video silsilah Pangeran Diponegoro sampai Wali Songo
yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.